Di suatu malam yang gelap, Fajar, seorang pemuda yang sedang dalam perjalanan pulang dari kampus, merasa lelah setelah seharian beraktivitas. Ia berjalan kaki menyusuri jalan raya yang sepi, berharap segera sampai di rumah. Namun, ia tanpa sadar telah memasuki jalan yang berbeda, sebuah gang sempit yang ia rasa belum pernah dilaluinya sebelumnya. Ah, pasti jalan pintas baru, pikir Fajar, meski sedikit merasa aneh karena tidak ada tanda-tanda familiar. Jalanan di sekitar mulai terasa semakin sepi dan sunyi. Hanya ada suara desiran angin yang menggerakkan daun-daun di atas pohon. Fajar melangkah terus, meskipun rasa cemas mulai sedikit menghantuinya. Tanpa ia sadari, kaki Fajar membawanya lebih jauh ke dalam gang yang semakin gelap. Tiba-tiba, ia melihat sebuah cahaya di kejauhan. Ah, itu pasti ada pasar atau tempat makan. Semoga ada yang bisa kutanya arah, pikirnya. Saat ia mendekati cahaya tersebut, Fajar mendapati sebuah pasar yang sangat ramai. Ia bisa mendengar suara pedagang yang memanggil pelanggan, suara langkah kaki yang terburu-buru, dan aroma rempah-rempah yang tajam. Anehnya, pasar tersebut tidak terlihat seperti pasar pada umumnya. Di sini, banyak orang yang mengenakan pakaian lusuh, dan wajah mereka tampak pucat, hampir seperti hantu. Namun, Fajar tidak berpikir panjang. Ia melangkah masuk, berpikir untuk mencari petunjuk arah pulang. "Permisi, Pak. Saya nyasar. Bisa beri petunjuk kemana jalan keluar?" tanya Fajar kepada seorang pedagang yang menjual buah-buahan. Pedagang itu hanya menatapnya tanpa berkata apa-apa, kemudian tersenyum lebar, memperlihatkan deretan gigi yang tampak tidak wajar. Senyum itu membuat bulu kuduk Fajar merinding. "Jalan keluar? Jalan keluar tidak ada di sini, Nak," jawab pedagang itu dengan suara serak. "Kau sudah masuk ke dalam pasar ini, maka kau harus ikut aturan pasar ini." Fajar merasa ada yang janggal. "Aturan pasar ini? Apa maksudnya?" Pedagang itu tiba-tiba tertawa, dan Fajar bisa merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. "Ini bukan pasar biasa. Ini adalah pasar setan. Semua yang masuk, tak akan bisa keluar kecuali memenuhi permintaan kami." Fajar terkejut. Tubuhnya terasa kaku, namun ia berusaha menenangkan diri. "Maksudnya apa? Saya hanya ingin pulang." Tanpa banyak bicara, pedagang itu menunjuk ke sebuah pintu kayu tua di ujung pasar. "Kau harus memilih satu barang dari sini, atau salah satu dari kami akan mengambil milikmu. Pilih dengan bijak." Fajar merasa bingung dan semakin takut. Ia mulai berjalan perlahan menuju pintu tersebut, melintasi berbagai kios yang menjual barang-barang aneh. Ada yang menjual kacamata yang bisa melihat masa depan, ada yang menjual jam pasir yang seolah menghisap waktu, dan banyak barang lain yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Saat Fajar sampai di pintu kayu, ia mendapati sosok seorang wanita tua yang sedang duduk di kursi roda, wajahnya penuh keriput. Wanita itu menatapnya tajam dengan mata yang tak pernah berkedip. "Apakah kau datang untuk membeli sesuatu, Nak?" tanya wanita itu dengan suara seperti bisikan angin yang meresap ke dalam hati. "Apakah ini semua nyata?" Fajar hampir tidak bisa mengucapkan kata-kata itu, saking terkejutnya. Wanita itu tertawa pelan, suaranya mengerikan, seakan berasal dari kedalaman bumi. "Ini adalah dunia yang tak terlihat oleh manusia biasa. Namun, kau sudah terjebak di sini. Pilih sesuatu, atau ada yang harus kau bayar dengan hidupmu." Fajar mulai merasa pusing, dan tubuhnya semakin lemas. Apa yang harus ia lakukan? Namun, tiba-tiba ia teringat tentang keluarganya di rumah, tentang orang-orang yang menunggunya. Ia tidak bisa tetap terjebak di sini. "Apakah ada cara untuk keluar?" tanya Fajar dengan suara gemetar. Wanita itu mendekatkan wajahnya yang pucat, lalu berbisik, "Ada. Kau harus menemukan jalan keluar sendiri, tetapi ingat, semua yang kau lihat di sini, tidak semuanya nyata. Jangan percayakan apapun yang terlihat." Tiba-tiba, suara bom berbunyi keras dari kejauhan, dan Fajar merasa dunia sekitar berubah. Semua pedagang, orang-orang, dan kios mulai menghilang dalam sekejap, menyisakan hanya bayangan samar yang melayang-layang. Ketika Fajar terbangun, ia mendapati dirinya berada di jalan yang familiar, tepat di depan rumahnya. Ia terengah-engah, keringat dingin membasahi tubuhnya. Semuanya terasa begitu nyata, namun ia tahu itu hanya mimpi, atau mungkin bukan. Sejak malam itu, Fajar tidak pernah lagi berjalan sendirian di malam hari.
Dan setiap kali ia mendengar desahan angin malam, ia selalu teringat pada pasar setan yang mengerikan itu. Kalau kamu ada di posisi Fajar, apa yang akan kamu pilih di pasar setan? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya, dan jangan lupa like dan subscribe buat kisah horor lainnya.